Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murjiana Chandrasis Andika akan mempresentasikan tentang gagasan penelitian yang berjudul Pengaruh Peran Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian dan Tingkat Kepuasan Pelanggan terhadap Keputusan Pembelian Obat di Apotik Kimia Farma Pondok Bambu, Jakarta. Latar belakang penelitian. Keputusan pembelian adalah tahap evaluasi. Konsumen membentuk preferensi antar merek dalam kumpulan pilihan. Konsumen dapat membentuk 5 sub keputusan: merek, penyalur, kuantitas, waktu, dan metode pembayaran. Proses konsumen untuk mengambil keputusan pembelian harus dipahami oleh pemasar perusahaan dengan tujuan untuk membuat strategi yang tepat. Identifikasi masalah penelitian. Obat-obatan dapat dengan mudah didapatkan oleh masyarakat dengan mengunjungi toko obat maupun apotek terdekat. Disinilah peran apoteker diperlukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Kepuasan tercapai apabila jasa dan produk yang dipilih dapat memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Pembatasan masalah penelitian. Pembatasan masalah meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Peran apoteker memberikan konseling, informasi, dan edukasi. Kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan dan sarana prasarana. Keputusan pembelian obat meliputi seluruh produk yang dijual di apotek. Rumusan masalah penelitian. Secara lebih khusus, sub-sub permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana peran apoteker dalam memberikan konseling, informasi, dan edukasi kepada pasien sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian obat oleh konsumen? Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan dan sarana prasarana apotik yang berpengaruh pada keputusan pembelian obat? Bagaimana peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian dapat menciptakan kepuasan pelanggan dan berpengaruh terhadap keputusan pembelian obat? Kegunaan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam studi ilmu manajemen, khususnya pada bidang strategi marketing. Bagi peneliti, berguna untuk mengetahui implementasi konsep marketing dalam bidang kesehatan. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya bagi prodi manajemen sekolah pasca sarjana UHAMK. Deskripsi teori. Variabel terikat. Definisi konseptual keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah tahap di mana konsumen mempunyai pilihan alternatif atau pilihan lebih untuk memutuskan membeli atau tidak membeli suatu barang. Dimensinya meliputi 1. Pilihan produk, 2. Pilihan merek, 3. Pilihan penyalur, 4. Waktu pembelian, 5. Jumlah pembelian, 6. Metode pembayaran. Variabel bebas 1. Definisi konseptual peran apoteker.
Peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dimensi yang merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien adalah pemberi layanan, pengambil keputusan, komunikator, dan standar pelayanan farmasi klinis. Variabel bebas 2. Definisi konseptual kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan penilaian setiap konsumen dengan membandingkan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diharapkan. Dimensi kualitas jasa menggunakan metode service quality, yaitu bukti fisik, terpercaya, cepat tanggap, kepastian, dan empati. Kerangka berpikir. Kehadiran apoteker mempunyai pengaruh terhadap pelayanan kefarmasian. Analisis tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di apotik, yaitu dimensi jaminan. Jaminan mencakup pengetahuan, etika, kemampuan, serta sifat yang dapat dipercaya dari para pegawai atau apoteker untuk membangkitkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan. Dalam hal ini, pelanggan dijamin bebas dari bahaya, resiko, atau keraguan-raguan. Faktor yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian obat di apotik adalah variabel, produk, dan bukti fisik. Pelayanan yang baik dari penyedia jasa akan membentuk suatu physical evidence pada pelanggan akibat proses pemberian jasa yang dilakukan sangat baik. Dari physical evidence yang telah terbentuk memungkinkan untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang ingin menggunakan jasa layanan yang sama. Hipotesis penelitian. Pertama, diduga terdapat pengaruh langsung peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian terhadap keputusan pembelian obat. Kedua, diduga terdapat pengaruh langsung tingkat kepuasan pelanggan terhadap keputusan pembelian obat. Ketiga, diduga terdapat pengaruh tidak langsung peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian terhadap keputusan pembelian obat melalui tingkat kepuasan pelanggan. Tujuan penelitian. Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian dan tingkat kepuasan pelanggan terhadap keputusan pembelian obat di Apotik Kimia Farma Pondok Bambu, Jakarta. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran apoteker dalam memberikan konseling, informasi, dan edukasi kepada pasien sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian obat oleh konsumen. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan dan sarana prasarana apotik yang berpengaruh pada keputusan pembelian obat. Untuk mengetahui bagaimana peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian dapat menciptakan kepuasan pelanggan dan berpengaruh terhadap keputusan pembelian obat. Tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan di Apotik Kimia Farma Pondok Bambu, Jakarta. Apotik Kimia Farma nomor 49 Pondok Bambu merupakan salah satu apotik pelayanan dari PT Kimia Farma Apotik yang tergabung dalam unit bisnis manajer Jaya 2. Terletak di Jalan Pahlawan Revolusi nomor 53 Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kimia Farma Apotik memiliki visi menjadi perusahaan jaringan layanan kesehatan yang terkemuka dan mampu memberikan solusi kesehatan masyarakat di Indonesia. Adapun penelitian di lokasi tersebut karena penulis berkepentingan dengan masalah ini dalam rangka penyusunan tesis untuk meraih gelar Magister Manajemen
pada program Pascasarjana UHAMKA Jakarta. Lokasi tersebut memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik serta berdekatan dengan lokasi penulis sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian. Waktu penelitian. Jadwal kegiatan yang pertama, pra-pelaksanaan penelitian, meliputi survei, menentukan judul dan topik penelitian, dilakukan pada minggu pertama, 2, dan ketiga. Pembuatan proposal, menyelesaikan administrasi penelitian, dilakukan pada minggu keempat, 5, dan 6. Menentukan instrumen penelitian, dilakukan pada minggu ke-7 dan ke-8. Kedua, pelaksanaan penelitian, meliputi pengumpulan data, proses bimbingan, pengolahan data, dilakukan pada bulan ketiga dan bulan keempat. Ketiga, penyusunan laporan, meliputi penyusunan data, pengetikan data, penggandaan, dan laporan penelitian, dilakukan pada bulan ke-6, ke-5, dan ke-6. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan studi retrospektif dengan metode cross-seksional dengan pengambilan sampel secara purposive sampling terhadap 50 orang pasien yang membeli resep dan upaya pengobatan diri sendiri di Apotik Kimia Farma Pondok Bambu, Jakarta. Rancangan penelitian untuk pengujian hipotesis kausal atau sebab akibat menggunakan uji regresi. Tipe pengamatan kausal, sebab akibat, ada dependent dan independent variable, ada sebab dan ada akibat. Keterlibatan peneliti minimal. Studi lapangan adalah field study, pengujian berbagai faktor pada kondisi alamiah di mana kegiatan berlangsung secara normal dan keterlibatan peneliti minimal. Unit analisis individual. Horizon waktu adalah one shot atau cross section, suatu penelitian yang menggunakan data yang diambil pada periode yang sama dari beberapa sumber yang sejenis, perusahaan, institusi, negara, daerah, dan sebagainya. Populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah pasien atau orang yang mewakili pasien untuk datang ke apotik. Sampel penelitian adalah pasien atau orang yang mewakili pasien untuk datang ke apotik dengan kriteria inklusi pelanggan atau pasien yang membeli resep dan upaya pengobatan diri sendiri, sudah pernah datang lebih dari sekali ke apotik, bersedia menjadi responden, dan sudah berusia 18 tahun. Kriteria eksklusi, tidak bersedia menjadi responden. Berdasarkan rumus Isaac dan Michael untuk menghitung jumlah sampel minimum, diperoleh hasil 33 pasien dengan jumlah populasi 50 pasien dan tingkat kesalahan 5%. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data pasien bersumber dari data kuesioner pasien yang membeli resep dan upaya pengobatan diri sendiri di Apotik Kimia Farma Pondok Bambu. Proses pengambilan data dilakukan secara purposive sampling kepada pasien yang memenuhi kriteria inklusi. Pengukuran menggunakan skala Likert 1-5 dengan teknik agree-disagree scale. Variabel terikat keputusan pembelian. Definisi operasional. Konsumen membeli merek yang paling disukai, tetapi dua faktor bisa berada antara niat pembelian dan keputusan pembeli. Dimensi pilihan produk, indikatornya keunggulan produk, manfaat produk, dan pemilihan produk. Nomor butir 1, 2, 3. Dimensi pilihan merek, indikatornya ketertarikan pada merek, kebiasaan pada merek, dan kesesuaian harga. Nomor butir 4, 5, 6. Dimensi pilihan penyalur, indikatornya kemudahan untuk mendapatkan produk, pelayanan yang diberikan, dan ketersediaan barang. Nomor butir 7, 8, 9. Dimensi waktu pembelian, indikator
kesesuaian dengan kebutuhan, keuntungan yang dirasakan, dan alasan pembelian. Nomor butir 10, 11, 12. Dimensi jumlah pembelian. Indikator keputusan jumlah pembelian dan keputusan pembelian untuk persediaan. Nomor butir 13, 14, 15. Dimensi metode pembayaran. Indikatornya bayar tunai, kartu kredit, kartu debit, transfer, pay per klik. Nomor butir 15, 16. Variabel bebas 1, peran apoteker. Definisi operasional. Peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian adalah perkembangan dari bentuk tugas dan tanggung jawab apoteker sesuai dengan pedoman farmasi klinik, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Dimensi pemberi layanan. Indikatornya berinteraksi dengan pasien. Nomor butir 12. Dimensi pengambil keputusan. Indikatornya menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Nomor butir 3, 4. Dimensi komunikator. Indikatornya berkomunikasi sehubungan dengan terapi pasien. Nomor butir 5, 6, 7. Dimensi standar pelayanan farmasi klinis. Indikator pelayanan farmasi klinis diusahakan zero defect dari medication error. Lama waktu pelayanan resep antara 15-30 menit. Keluaran pelayanan kefarmasian secara klinik berupa kesembuhan penyakit pasien. Nomor butir 8, 9. Variabel bebas 2, kepuasan pelanggan. Definisi operasional. Keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen atas barang atau jasa setelah mereka memperoleh dan menggunakannya. Dimensi tangibles, indikatornya bangunan, fasilitas, perlengkapan teknologi pendukung, hingga penampilan karyawan yang baik. Nomor butir 1, 2, 3, 4, 5. Dimensi reliability, indikatornya kecepatan, ketepatan waktu, tidak ada kesalahan, sikap simpatik. Nomor butir 6, 7, 8, 9, 10. Dimensi responsiveness, indikatornya tanggap memberikan pelayanan yang cepat, cara penyampaian yang jelas, dan mudah dimengerti. Nomor butir 11, 12, 13, 14, 15. Dimensi assurance, indikatornya sopan santun karyawan, komunikasi yang baik, dan pengetahuan yang dimiliki. Nomor butir 16, 17, 18, 19, 20. Dimensi empati, indikatornya memberikan perhatian yang tulus untuk mengetahui keinginan konsumen secara akurat dan spesifik. Nomor butir 21, 22, 23, 24, 25. Rencana analisis data. Sebelum kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, dilakukan dahulu uji validitas dan reliabilitas pada responden di luar sampel. Jika seluruh pertanyaan didapatkan nilai corrected item total correlation bernilai positif dan Cronbach alpha lebih dari R tabel, maka dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan dalam variabel ini dinyatakan valid dan tidak ada item pertanyaan yang perlu dikeluarkan dalam pengujian penelitian. Uji korelasi menunjukkan hubungan antar variabel penelitian. Koefisien korelasi positif menunjukkan hubungan antar variabel searah. Analisis jalur digunakan untuk uji hipotesis. Jika nilai koefisien jalur kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.